Di sini kita ambilkan salah satu risalah, risalah yang insya Allah sangat bermanfaat, yaitu risalah yang menjelaskan tentang akidah Al-Imam Bukhari, yang langsung diambil dari perkataan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sendiri, yang mana kalau kita lihat di dalam risalah ini diberi judul I'tiqadul Imam Al-Bukhari, ya, keyakinan atau akidahnya Imam Bukhari, atau di dalam kurung di bawahnya itu Aqidatul Bukhari rahimahullah allati amlaha qabla wafatihi bisyahrin, akidahnya Imam Bukhari yang didiktekan oleh Imam Bukhari sendiri sebelum wafatnya beliau 1 bulan. Ini 1 bulan sebelum wafatnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik, sengaja kita pilihkan kitab seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena pertama, yaitu ilmu yang paling penting di dalam agama kita adalah ilmu tentang akidah, ya, karena dia menjadi pondasi di dalam kehidupan kita, ya, pondasi untuk amalan kita, pondasi untuk akhlak kita. Jadi akidah itu ilmu yang terpenting, kita katakan demikian. Di sana ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ya, tentang ibadah, tentang muamalah, ya. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah akidah, karena dia adalah ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang lain. Seseorang yang misalkan memiliki akidah yang keliru, yang salah, maka bisa jadi menyebabkan ibadahnya itu apa? Tidak benar. Bisa jadi menyebabkan ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang memiliki keimanan yang lemah, ya kan? Keimanan yang tidak kuat, maka akan menyebabkan akhlak yang tidak mulia. Akan tetapi iman yang kuat, iman yang benar dan kuat, maka akan menyebabkan seseorang memiliki akhlak yang mulia. Maka kita ambilkan ini salah satu kitab yang ringkas. Kalau antum lihat di halaman yang antum pegang itu ada berapa itu? Ada 5, ya, 5 halaman. Tapi intinya itu cuma 2 halaman atau 3 halaman saja, ya. 2 halaman kalau nggak salah, ya. Ya, hanya 2 halaman saja yang terakhir itu yang menjadi inti dari akidah Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga ini merupakan kitab yang ringkas, tetapi insya Allah penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini kitab langsung dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Siapa Imam Bukhari itu? Imam Bukhari adalah ulama yang sudah sangat terkenal. Antum juga insya Allah semuanya sudah pernah mendengar namanya, ya. Ada yang belum pernah mendengar nama Imam Bukhari? Pernah semua kan? Setiap kali antum ngaji, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Biasanya kan gitu. Jadi seorang ulama yang sangat terkenal. Dan ini bukan ulama sembarangan, ya. Di samping dia itu memiliki kapasitas ilmu yang luar biasa, ya kan? Kemampuan yang luar biasa di dalam bidang hadis dan dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Ternyata beliau ini adalah seorang ulama yang hidupnya tidak jauh dari masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mengambil akidah dari beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, maka maknanya apa? Kita mengambil akidah yang dari seorang ulama yang sudah sangat dekat dengan apa? Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi kalau kita lihat di sini, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika akan menyampaikan akidahnya, beliau menuturkan bahwasanya ini beliau ambil dari siapa? Guru-guru beliau sebelumnya, yang berjumlah ribuan. Coba antum lihat di paling akhir sendiri, ya. Di paling akhir sendiri itu ada catatan kaki, kan? Ya, di catatan kaki nomor 4 setelah ada kalimat tamat, ya kan? Tamat itu selesai risalah ini. Oh, ini belum apa-apa sudah selesai. Nggak apa-apa. Tapi kita lihat di sini. Dalam catatan kaki nomor 4 itu qala warraquhu Abu Ja'far Al-Bukhari. Yang menyalin akidah Imam Bukhari ini yang bernama Abu Ja'far Al-Bukhari, dia berkata, "Wa sami'tuhu qabla mautihi bi syahrin yaqul." Aku mendengar beliau, ya, sebelum 1 bulan sebelum wafatnya, beliau mengatakan, "Katabtu an alfin wa thamanina rajulan laisa fihim illa sahibu hadis." Aku telah menulis ini, ya kan, maksudnya menulis risalah ini, keyakinan ini, akidah ini
dari berapa ini? Alfin wa thamanina rajulan. Dari 1080 ulama. Laisa fihim illa sahibu hadis. Tidak ada di antara mereka melainkan semuanya adalah apa? Sahibu hadis, ulama hadis. Antum tahu ulama hadis ya? Ulama hadis itu adalah ulama yang bergelut dengan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, sehingga otomatis apa yang mereka dapatkan, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu merupakan warisan dari generasi sebelumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Akidah ini, akidah yang benar-benar sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Nah, inilah keistimewaan kalau kita mau belajar dari kitab-kitab ulama terdahulu seperti ini. Belajar dari kitab-kitab para ulama yang memang memperhatikan tentang sanad. Kita akan merasa tentram. Oh, benar, ini ternyata keyakinan yang harus kita yakini seperti ini. Beda kalau kita mengambil buku-buku akidah yang mungkin dari ulama-ulama belakangan, ya, mungkin masih kita bertanya-tanya, ini apakah benar ya akidahnya Rasulullah SAW seperti ini, kan gitu. Tapi ketika kita langsung merujuk kepada kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu, ulama salaf, apalagi yang dekat zamannya dengan siapa? Rasulullah SAW, maka itu menenteramkan hati kita. Menenteramkan hati kita, oh inilah betul-betul akidahnya mereka para salaf, kan gitu, para pendahulu kita. Karena kalau kita lihat, ikhwan, ya, akidah-akidah yang menyimpang, ya, itu sungguh mereka tidak ada sanad atau tidak ada sandaran riwayatnya dari para ulama terdahulu, tidak ada. Sebutlah siapa akidah apa saja, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya, tentang akidah-akidah menyilang mereka, maka tidak ada apa? Sandaran riwayatnya dari para salaf. Maka hendaknya kita berbangga ketika kita apa? Menisbatkan diri kita kepada mereka. Ya kan? Tetapi jangan sekedar hanya penisbatan saja, tetapi buktikan kalau kita itu benar-benar mempelajari apa yang dilihatkan dari mereka. Jangan sekedar aku ini pengikut mereka, salaf, tapi kita tidak mengetahui apa akidah mereka. Ya kan? Kadang kita itu seakan-akan merasa kita itu salafi, kita itu apa? Seorang pengikut salaf, ya. Orang yang berada di atas kebenaran, gitu kan. Tetapi kita sendiri malas untuk mempelajari apa? Akidah mereka. Ya. Maka ini alhamdulillah ada kesempatan seperti ini, maka kita harus bersyukur dan hendaknya kita apa namanya? Betul-betul memperhatikan ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari di sini nanti. Terus kemudian di sini disampaikan, baik, cukup ya kira-kira, maksudnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya kitab yang ditulis Imam Bukhari ini, risalah yang ditulis Imam Bukhari ini tentang akidah beliau, ini akidah yang bukan hanya dari beliau sendiri, tetapi apa? Akidah yang memang diriwayatkan dari para ulama terdahulu. Bahkan beliau tadi mengatakan berapa orang? 1080. Ya, 1080 guru ulama yang beliau ambil riwayatnya untuk menjelaskan akidah ini. Baik. Semoga nggak ngantuk ya. Sebelum kita masuk kepada inti risalah yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari tentang keyakinannya ini, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang Imam Al-Bukhari ya. Jadi saya sedikit ingin menyampaikan, ini jam 7.41, mudah-mudahan tidak banyak kita mengambil waktu untuk menjelaskan biografi Imam Bukhari, karena walaupun ini risalahnya itu ringkas, hanya 2 halaman isi intinya, tetapi kalau dijabarkan bisa panjang, ya kan? Sehingga nanti kita malam ini tadi kita disampaikan sama ketua panitia, insya Allah ada 2 sesi, paling tidak ya, 2 sesi, itu sampai jam 8.15, nanti istirahat sebentar, nanti 8:30, kecuali kalau antum mulai merasa ngantuk banget ya mungkin sesi yang kedua kita tiadakan, mungkin lihat kondisi nanti ya. Baik, dan besok insya Allah gimana Bang John? Besok pada subuh terus makan pagi, terus ada sesi lagi, berarti kenapa Mas Sur? Olahraga sebentar, olahraga dulu atau sesi dulu? Pada subuh lanjut dulu. Enggak, maksudnya setelah sesi ba'da subuh istirahat kan, olahraga, makan, terus sesi lagi gitu. Boleh.
Tapi kalau misalkan ada subuh bisa selesai, alhamdulillah ya. Ya, kita lihat nanti. Baik, siapa Imam Bukhari? Siapa yang tahu Bang Sun ada hadiah enggak? Ini kalau hadiah ya nanti nagihnya di sana, jangan di sini. Yang penting ada janjinya enggak nih? Hadiah enggak ini? Siapa yang tahu namanya Imam Bukhari? Yang tahu enggak? Antum kalau mau baca ada tuh di situ. Ya. Imam Bukhari, beliau adalah, Anda bisa lihat ya di situ, Muhammad ibnu Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. Ada nggak al-Mughirah? Nggak ada istilah ini. Baik. Beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi maulahum, dan beliau diberi kunyah Abu Abdillah dan disebutkan dengan nama Al-Bukhari. Ya. Baik. Beliau itu ya lahir di tahun 194 Hijriah. Anda bisa tulis ya, lahir tahun 194 Hijriah, tepatnya di tanggal 13 Syawal. 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Di malam Idul Fitri. Ya, jadi wafatnya di malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah. Baik. Kita kalau lihat silsilah nasab beliau, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Ada kata Bardisbah di antara kakek beliau. Kakek keberapa berarti? Kakek ke-1, 2, 3 ya. Kakek ketiga namanya Bardisbah. Nama kayaknya nama asing ya. Ya, nama asing. Ya memang itu nama dari bangsa Persia kan. Maksudnya nama yang sangat asing. Yang ini kata para ulama dari bahasa Persia atau bahasa selain Arab yang jelas ya kan. Yang maknanya adalah Az-Zarra. Az-Zarra itu adalah apa namanya, yang bertani, yang bercocok tanam. Ya. Dan memang demikian ya, dia Bardisbah ini, kakeknya Imam Bukhari ini beragama Majusi. Beragama Majusi, dia bukan seorang Muslim. Akan tetapi putranya yaitu Al-Mughirah. Al-Mughirah dia memang lahir dalam keadaan apa, Majusi. Akan tetapi kemudian dia masuk Islam. Ya. Dia masuk Islam karena bertemu dengan seorang gubernur dari Bukhara yang namanya Yaman. Namanya siapa? Yaman. Yaman ini memiliki nisbat namanya itu Al-Ju'fi. Sehingga Imam Bukhari tersebut dalam nasabnya biasanya dikatakan Al-Ju'fi maulahum. Ya. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Ju'fi. Coba antum lihat di halaman 1 itu kan, di bawah kalimat i'tiqadul Imam Al-Bukhari, setelah kata Ibrahim ada Al-Ju'fi gitu kan. Ini Al-Ju'fi ini sebenarnya nisbat nama orang yang mengislamkan kakeknya Imam Bukhari, Al-Mughirah. Kakeknya Al-Bukhari namanya Al-Mughirah. Jadi bapaknya Ibrahim. Diislamkan oleh Yaman ya, Al-Ju'fi. Ya, Yaman Al-Ju'fi. Sehingga Al-Ju'fi ini disebutkan dalam nasab Imam Bukhari dengan sebutan Al-Ju'fi maulahum. Artinya Al-Ju'fi itu dialah orang yang membebaskan ini keluarga dari siapa? Imam Bukhari ini dari kekafiran. Itu maksudnya. Ya. Kemudian Al-Bukhari disebut Al-Bukhari. Kenapa disebut Al-Bukhari? Karena beliau adalah orang yang lahir di kota Bukhara. Tahu di mana Bukhara enggak? Tahu enggak? Saya juga enggak tahu. Ya, Bukhara kata para ulama, dia adalah satu kota yang berada di daerah, kalau saya cari-cari keterangannya ya, Transoxiana. Kalau dalam bahasa Arabnya Mawaro Anahar. Yaitu wilayah yang terletak di sebelah timur sungai Oxus atau Amudarya. Enggak tahu juga saya. Tapi jelasnya yang sekarang mencakup beberapa negara Asia Tengah modern. Itu maksudnya daerah Transoxiana ini mencakup negara Asia Tengah modern, ya kan? Dan Bukhara ini sekarang masuk dalam daerah Uzbekistan. Nah, Uzbekistan. Jadi Imam Bukhari itu ya orang yang dahulu lahir dan hidup di daerah mana yang sekarang disebut Uzbekistan. Baik. Imam Bukhari ini dikatakan oleh para ulama seorang yang ketika kecil
sudah ditinggal mati orang tuanya. Ini maksudnya bapaknya. Sehingga beliau adalah seorang anak yang yatim, ya, seorang anak yatim. Bapaknya meninggal ketika Imam Bukhari masih kecil. Sehingga yang merawat beliau adalah ibunya. Dan kita terkadang melihat bahwasanya anak yatim itu terkadang memiliki keistimewaannya. Banyak beberapa ulama yang mereka itu yatim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri adalah seorang yatim ketika kecil, dan gitu. Sehingga Allah alam, anak yatim ini ketika ibunya adalah ibu yang mengetahui agama, maka bisa jadi dia ada orang yang kedepannya itu akan menjadi orang yang istimewa. Tentunya ketika mendapatkan pendidikan yang baik. Di waktu kecil Imam Bukhari pernah hilang penglihatannya, ya kan. Lalu kemudian ibu beliau ini, tentunya ibunya itu kan ketika seorang anak itu sakit, dia adalah orang yang sangat sayang, ya, ibunya ini kan sangat perhatian dengan anaknya, sehingga pasti ibunya ini senantiasa berdoa. Apalagi ibu Imam Bukhari adalah seorang yang ahli ibadah, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika ibu ini, ya, bermimpi di dalam tidurnya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata kepada ibunya Imam Bukhari, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangismu atau karena banyaknya doamu. Dalam mimpi seperti itu. Ini dalam keadaan Imam Bukhari itu ketika masih kecil hilang penglihatan, ya. Kemudian di waktu paginya, Masya Allah, Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan Imam Bukhari. Sampai-sampai para ulama mengatakan bukan hanya dikembalikan, tetapi penglihatannya itu dijadikan penglihatan yang sangat kuat. Sampai-sampai di kemudian harinya nanti, ya kan, Imam Bukhari itu menulis kitab yang sangat besar, kitab tarikh beliau, Tarikh Al-Kabir, hanya dengan sinar rembulan. Saking kuatnya penglihatan Imam Bukhari, Masya Allah. Nggak kayak kita, ya, lampunya hilang sedikit sudah untuk makan saja harus punya cahaya lampu yang terang banget itu kan. Ya, ini Imam Bukhari, Masya Allah, ya kan. Ini terkait dengan penglihatan beliau. Lalu bagaimana perjalanan Bukhari dalam menuntut ilmu telah dijelaskan oleh para ulama, ya. Ada sebuah riwayat di mana Imam Bukhari pernah ditanya, jadi langsung dari Imam Bukhari sendiri, bagaimana awal mula perkaramu ini? Ini bagaimana sejarahmu, ya, di dalam menuntut ilmu? Pertamanya bagaimana? Ya kan? Kemudian dia menjawab, aku diberi ilham untuk menghafal hadis ketika aku masih di Kutab. Jadi ketika masih di Kutab, tahu Kutab nggak? Kutab itu adalah semacam tempat belajarnya anak-anak kecil, mungkin semacam TK atau TPA atau mungkin SD gitu, ya, zaman sekarang. Itu Kutab. Jadi ketika masih kecil Imam Bukhari itu sudah diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk punya keinginan menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu beliau ditanya lagi, ketika usia berapa itu? Beliau menjawab 10 tahun atau kurang darinya. Lalu kemudian beliau menceritakan, kemudian aku keluar dari Kutab setelah melewati usia 10 tahun, kemudian aku mulai bolak-balik mengambil hadis dari para ulama, ya, sampai suatu hari, ya kan, ini lihat, termasuk menunjukkan kecerdasan Imam Bukhari dan luar biasanya ingatan dan kepiawaian Imam Bukhari walaupun masih kecil. Suatu ketika, ya, ketika dia berguru kepada gurunya atau berada di hadapan gurunya yang kalau salah namanya Ad-Dakhili, ya kan. Lalu gurunya itu menyampaikan hadis dengan riwayat, tentunya kan, dengan sanad. Dia mengatakan Sufyan, dalam sanadnya itu dia katakan Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Kemudian Imam Bukhari mengkritiki guru tersebut. Ini masih kecil, ya. Gurunya menyampaikan sebuah sanad riwayat hadis, ya kan, dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Sufyan, saya sendiri sudah langsung lupa, ya. Sufyan, Abu Zubair dari Ibrahim. Lalu Imam Bukhari berkata kepadanya, Abu Zubair itu nggak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Dia ngkritiki gurunya.
Mengkritik siapa? Gurunya. Abu Zubair nggak pernah meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Lalu gurunya pun ketika itu marah, ya kan, membentak Imam Bukhari. Lalu Imam Bukhari, masya Allah, dia walaupun masih kecil, dia apa ya? Punya keberanian. Dia mengatakan, coba lihatlah Anda kepada kitab asalnya. Ngomong kayak gitu. Berani untuk apa? Mendebat gurunya. Ini bukan mendebat kusir, bukan, tapi untuk menunjukkan kebenaran, gitu kan. Lalu gurunya pun akhirnya masuk dan melihat kepada kitab yang dia miliki. Maksudnya kitab asalnya hadis tersebut. Kemudian dia keluar, lalu dia berkata kepada Imam Bukhari, bagaimana menurut kamu, wahai anak? Ya kan? Wahai anak, bagaimana menurutmu yang benar sanad ini? Ya kan? Lalu Imam Bukhari berkata, dia adalah Zubair bin Adi, bukan Abu Zubair, tapi apa? Zubair bin Adi dari Ibrahim. Jadi ada kesalahannya. Tadi menyampaikan apa? Gurunya menyampaikan Abu Zubair. Imam Bukhari mengatakan Abu Zubair nggak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Terus gurunya disuruh apa namanya? Balik lagi untuk melihat bukunya, ya kan? Lalu Imam Bukhari mengatakan yang benar adalah Zubair bin Adi dari Ibrahim. Nah, kemudian gurunya tersebut mengambil penanya Imam Bukhari dan langsung mengoreksi kitabnya dia. Jadi mengatakan engkau benar, masya Allah. Imam Bukhari waktu kecil bisa apa? Bisa membenarkan atau mengoreksi, ya ini kesalahan yang ada pada gurunya. Ketika ditanya usia berapa engkau ketika itu, dia mengatakan berapa coba? 11 tahun. 11 tahun. Ya, ini salah satu di antara kisah Imam Bukhari ketika masih kecil, ya kan, dalam mempelajari ilmu hadis. Dan awalnya beliau itu mempelajari ilmu itu di daerahnya sendiri di Bukhara, sampai akhirnya beliau diajak haji bersama dengan ibunya dan kakaknya yang namanya Ahmad, ya kan, di usia sekitar 16 tahun ke Mekah, gitu kan. Lalu kemudian setelah ibadah haji tersebut, ibu dan kakaknya itu kembali ke Bukhara, sedangkan Imam Bukhari tetap tinggal di Mekah untuk menimba ilmu hadis. Setelah di Mekah, maka beliau bersafar ke penjuru kota untuk mencari hadis, masya Allah. Sehingga disebutkan oleh para ulama di antara kota-kota yang dikunjungi oleh Imam Bukhari untuk mencari hadis, ya, selain Hijaz, yaitu selain kota Mekah itu, beliau pernah mengunjungi kota Mesir, kemudian Syam, Al-Jazirah, ya, kemudian Basrah, Baghdad, Kufah, kemudian ke Naisabur dan kembali ke Bukhara, dan juga kemudian tinggal di Samarkand sampai wafatnya. Jadi banyak sekali kota-kota yang beliau kunjungi. Ya, ini tentang perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu hadis. Adapun kecerdasan kuatnya hafalan Imam Bukhari rahimahullah taala, maka ini suatu perkara yang sudah masyhur, ya, sangat terkenal sekali, sampai ada kisah yang mungkin antum pernah dengar, yaitu ketika Imam Bukhari berkunjung ke kota Baghdad, ya kan, ke kota Baghdad, ya, kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis di kota tersebut, ya kan, maksudnya ke kota Baghdad, kemudian Imam Bukhari didatangi oleh para ulama di kota tersebut, yang kemudian para ulama itu ingin menguji seberapa kuat hafalannya Imam Bukhari. Maka singkat cerita, para ulama yang ingin menguji ini, ya kan, mereka menyediakan atau mengumpulkan 100 hadis. Ada 100 hadis yang akan diujikan kepada siapa? Imam Bukhari. 100 hadis ini para ulama itu membolak-balik sanadnya. Jadi antum tahu hadis kan? Hadis itu kan ada sanad, ada matan. Sanad itu adalah riwayat perawinya. Dari fulan. Ini namanya sanad. Kemudian diakhiri dengan matan, yaitu dari Nabi SAW beliau mengatakan demikian. Ini matannya, ya kan? Nah, ini 100 hadis tersebut dibolak-balik sanadnya. Sanadnya hadis A diberikan kepada matan hadis B misalkan. Sanadnya hadis B diberikan ke matan hadis C dan seterusnya. Dibolak-balik. 100 hadis ini dibagi menjadi 10. Dan ada 10 orang yang diperintahkan untuk menguji Imam Bukhari. Sehingga 10 orang itu masing-masing membawa berapa? 10 hadis yang terbolak-balik. Ya. Ketika dihadapkan ke Imam Bukhari, orang yang pertama menyampaikan hadisnya. Setiap kali orang pertama itu menyampaikan hadisnya kepada Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tahu hadis ini. Aku tidak tahu hadis ini. Sampai 100, ya kan? Sampai 10 orang menyampaikan 100 hadis, semuanya Imam Bukhari mengatakan apa? Aku tidak tahu hadis ini. Orang-orang yang orang-orang yang kumpul yang melihat kejadian tersebut,
Kalau para ulama faham, oh Imam Bukhari berarti tahu nih kesalahannya, gitu kan. Tapi orang yang awam, mereka menganggap, oh Imam Bukhari nggak tahu apa-apa ini, ya kan. Tapi ternyata setelah itu apa? Setelah itu, ya kan, setelah selesai semua orang yang 10 tadi itu menyampaikan hadis sampai 100, Imam Bukhari baru menyampaikan hadis yang benar. Yang kamu sampaikan tadi, hadis pertama yang benar adalah demikian-demikian. Hadis yang kedua adalah yang benar adalah demikian-demikian. Sampai 100 semuanya itu disampaikan dengan benar semua, Masya Allah. Jadi luar biasa, ikhwan. Tidak hanya tidak hanya tahu tidak hanya Imam Bukhari itu mengetahui hadis-hadis yang benar dari apa yang disampaikan tadi, Imam Bukhari juga menghafal apa tadi? Menghafal setiap hadis yang disampaikan oleh setiap orang. Ya, coba misalkan antum ada 5 orang aja gitulah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu ngomong apa, 2 ngomong apa, 3 ngomong apa, 4 ngomong apa, 5 ngomong apa. Antum bisa nggak mengulangi lagi seperti itu? Susah kan? Ini 10 orang membawakan masing-masing 10 hadis dibolak-balik dan Imam Bukhari masih ingat. Masya Allah. Sehingga ini menunjukkan Masya Allah Imam Bukhari itu orang yang cerdas dan hafalannya kuat. Sehingga tidaklah heran apabila Allah Ta'ala menjadikan Imam Bukhari ini ya sebagai orang yang namanya itu dikenang sepanjang masa dengan karyanya yang luar biasa, yaitu apa? Kitab Al-Jami'us Sahih, yaitu yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Ya. Maka para ulama pun memberikan pujian yang sangat banyak kepada tentang Imam Bukhari tersebut. Ya. Seperti misalnya Imam Ishaq ibn Rahuyah, yang ini adalah salah seorang gurunya Imam Bukhari juga. Beliau pernah mengatakan, ya ma'asyara ashab al-hadis, uktubu an hadha syab, fa innahu law kana fi zaman al-Hasan ibn Abi al-Hasan lahtaja an-nasu ilaihi li ma'rifatihi bil hadis wa fiqhihi. Kata Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah ini adalah seorang ulama yang menjadi salah satu gurunya Imam Bukhari. Dan Ishaq ibn Rahuyah ini punya andil di dalam kitab Sahih Bukhari. Andilnya apa? Yaitu dialah yang memberikan inspirasi kepada Imam Bukhari untuk menulis kitab Sahih Bukhari. Imam siapa ini namanya? Ishaq ibn Rahuyah. Sebagian orang menyebutnya Ishaq ibn Rahawai. Ya, ada yang membaca Rahuyah, ada yang membaca Rahawai. Yang mengatakan tentang Imam Bukhari atau mengatakan kepada orang-orang tentang Imam Bukhari, ya ma'syara ashabil hadis, wahai para ahli hadis, uktubu an hadha syab, tulislah dari pemuda ini, yakni tulislah hadis dari pemuda ini. Artinya apa? Bergurulah kalian kepada pemuda ini. Carilah hadis dari pemuda ini. Tulislah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh pemuda ini. Insya Allah. Gurunya merekomendasikan siapa? Imam Bukhari, ya, agar murid-murid yang lain itu apa? Menulis hadis dari Imam Bukhari ini. Menunjukkan bahwasanya gurunya itu mengakui kehebatan Imam Bukhari. Sampai-sampai belum mengatakan, فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَسَنِ بِنِ الْحَسَنِ لَوْ كَانَ فِي زَمَنِ الْحَسَنِ ibn Abil Hasan, seandainya orang ini, pemuda ini, hidup di masanya Hasan ibn Abil Hasan, yang dimaksud adalah Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ya kan? Seandainya Bukhari ini hidup di masanya tabi'in, lahtajan nasu ilaihi, niscaya orang-orang itu akan membutuhkan kepada dia. Kenapa? Lima'rifatihi bil hadis wa fiqhihi. Karena dia mengetahui tentang hadis dan mengetahui tentang fikih hadis. Masya Allah. Diakui oleh gurunya demikian. Ibnu Khuzaimah yang hidupnya tidak jauh dari Imam Bukhari. Hidup antara masa tahun 223 sampai 311. Tadi Imam Bukhari wafat kapan? 256. Ini Ibnu Khuzaimah lahir 223, wafat tahun 311. Berarti dia masih semasa dengan Imam Bukhari, walaupun lebih dahuluan Imam Bukhari. Ya. Dan Imam Ibnu Khuzaimah ini kalau tidak salah dia juga mengambil ilmu dari Imam Bukhari. Dia mengatakan, "Ma ra'aitu tahta adimis sama a'lam bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ahfaz lahu minal Bukhari." Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, aku tidak pernah melihat ya, di bawah kolong langit seorang yang lebih mengetahui tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula lebih hafal hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Diakui oleh para ulama. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal, antum tahu ya Imam Ahmad bin Hanbal, ini juga seorang ulama yang besar kan? Ulama hadis yang besar, dia memiliki kitab Musnad ya, Musnad, dan dia seorang ulama ahlu sunnah.
bahkan menjadi ikon ulama Ahlus Sunnah di zamannya, ya kan? Karena ketika itu Imam Ahmad itu hidup di masa fitnah, di masa penuh cobaan, terutama dalam kaitannya tentang masalah Al-Quran. Al-Quran, ya, banyak pendapat Mu'tazilah yang menyebar ketika itu yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad orang yang sangat tegar di dalam memegangi akidah yang benar bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Dia mengatakan tentang Imam Bukhari, ma akhrajat Khurasan misla Muhammad bin Ismail. Dia mengatakan negeri Khurasan tidak pernah mengeluarkan seorang ulama besar semisal Muhammad bin Ismail. Jadi mengakui bahwasanya Imam Bukhari adalah seorang ulama yang luar biasa yang muncul dari negeri Khurasan. Dan lain sebagainya sangat banyak sekali ya. Kalau kita mau lihat ini keterangan dari para ulama dan puji-pujian mereka tentang Imam Bukhari sangat banyak sekali. Kemudian tentang karya tulis Imam Bukhari cukup banyak. Tadi saya sebutkan di antaranya At-Tarikhul Kabir, ya kan, kitab yang memuat tentang sejarah. Kemudian Al-Jami'us Sahih, yaitu yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kemudian Al-Adabul Mufrad, yaitu kitab tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, adab-adab yang seharusnya kita miliki. Kemudian ada juga kitab Khalqu Af'alil Ibad dan lain sebagainya di antara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, yang semuanya itu adalah kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Dan di antara kitab yang paling fenomenal, antum tahu sendiri namanya apa? Sahih Al-Bukhari. Ya, itu kitab yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Unda-undi dengan kitabnya Sahih Muslim. Tidak ada sebagian ulama yang mengutamakan Sahih Muslim, ada sebagian ulama yang mengatakan Sahih Bukhari. Tapi itu pembahasan tidak kita bahas di sini. Baik, itu sekilas tentang ini Al-Imam Al-Bukhari. Ini masih ada waktu sampai jam 8.15, masih ada 10 menit. Kita lanjut sedikit tentang akidahnya Imam Bukhari sebelum kita membaca apa yang disampaikan di sini. Akidah beliau, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di pembukaan, adalah akidah yang beliau warisi dari pendahulunya, dari para salaf, ya, dari kalangan para ulama. Dan perlu kita ketahui, ya kan, bahwa sebagian gurunya Imam Bukhari itu termasuk tabi'ut tabi'in. Sebagian gurunya beliau termasuk apa? Tabi'ut tabi'in. Siapa tabi'ut tabi'in? Muridnya tabi'in. Muridnya tabi'in. Dan siapa tabi'in? Murid sahabat. Siapa sahabat? Antum tahu sendiri. Baik. Sahabat itu generasi pertama Islam. Disusul setelahnya apa? Tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, Bukhari di antara gurunya adalah mereka ini yang generasi ketiga. Tabi'ut tabi'in, generasi ketiga ini. Jelas? Nah, padahal tiga generasi ini adalah tiga generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Bahkan dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan tsumma alladziina yalunahum, 4. Ya kan? Ada yang menyebutkan 4. Ya. Kalau demikian berarti Imam Bukhari juga termasuk kalau 4, ya kan? Kalau 4 termasuk. Itu kalau kita anggap qarn itu adalah generasi atau tabaqat ulama. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Bukhari murid dari tabi'ut tabi'in. Sebagian dari guru beliau adalah tabi'ut tabi'in. Walaupun banyak di antara guru beliau adalah muridnya tabi'ut tabi'in. Tapi seandainya pun Imam Bukhari ada di generasi yang kelima misalkan gitu ya. Generasi yang kelima, walaupun tadi kita sudah tahu beliau di generasi yang berapa? Keempat itu kan. Kalau beliau ada di generasi kelima, maka kalau qarn, khairun nasi qarni, dalam hadis itu kan khairun nasi qarni. Qarni itu dalam bahasa Arab terkadang juga bermakna apa? 1 abad. Kalau beliau mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum dengan makna 1 abad, maka berarti berapa tahun? 300 tahun kan? Qarn beliau adalah abad yang pertama. Qarn setelahnya abad yang kedua, qarn yang ketiga abad yang ke-3. Dan Bukhari tadi wafat tahun berapa? 256, abad keberapa? Ketiga. Maka beliau masih, bisa kita katakan beliau masih di dalam masa generasi yang utama. Ya, walaupun mungkin yang belakang-belakang, tetapi beliau masih di generasi yang utama. Tetapi lebih dari itu ya, kita melihat bahwasanya beliau tadi sebagaimana yang saya katakan adalah ulama yang mengambil ilmunya itu melalui jalur riwayat.
Ya kan? Sehingga apa yang beliau yakini, apa yang beliau pegangi dalam agama ini adalah sesuai yang apa beliau dapatkan dari riwayat yang beliau ambil dari guru-gurunya. Yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in, kemudian dari tabi'in, kemudian dari sahabat, dan dari Rasulullah SAW. Ya kan? Maka dengan ini, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kita itu apa ya? Ketika mempelajari kitab-kitab semacam kitabnya Imam Bukhari ini yang penuh dengan sanad gitu kan, yang dekat dengan masanya Nabi Muhammad SAW, kita semakin tentram, semakin tenang untuk mengambil akidah seperti yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini. Apalagi Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan al-isnadu minad-din. Lawal isnad laqala man sya'a ma sya'. Isnad, sanad periwayatan itu adalah bagian dari agama. Ya. Kalau bukan karena adanya isnad, sanad periwayatan dalam ilmu, tentunya akan ada orang yang berbicara sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya. Sehingga dengan adanya sanad ini sebenarnya sebagai penjagaan ilmu agama kita, penjagaan Islam. Maka sangat beruntung kalau kita itu bisa mempelajari agama kita, terutama dalam bidang akidah dan juga yang lainnya, kita bisa mempelajarinya langsung dari sanad-sanad seperti ini, sangat beruntung sekali. Artinya kita lebih dekat dengan siapa? Para salaf, lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Makanya ini sebenarnya kegiatan ini saya sudah tunggu-tunggu sejak lama. Dari dulu adanya agenda terus. Saya tunggu sejak lama, pengen banget kita itu mempelajari kitab hadis yang semacam ini. Jadi kitab para ulama yang bersanad terutama dalam bidang akidah. Dan kemarin juga waktu kita daurah di Batu itu pun salah seorang syekh itu Syekh Ashraf Al-Kinani itu menyampaikan pentingnya untuk kita itu mempelajari kitab-kitab akidah yang bersanad. Karena memang akidah itu harus bersandarkan pada riwayat, ya kan, dari hadis Rasulullah SAW. Kenapa ikhwan? Karena akidah itu tentang perkara yang gaib kebanyakannya kan, tentang perkara yang gaib. Sedangkan perkara yang gaib itu hanya bisa kita fahami, hanya bisa kita dapatkan dari mana? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan itu datangnya kepada kita melalui jalur riwayat. Ya. Baik, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekilas tentang Imam Bukhari dan akidah Imam Bukhari. Kemudian tentang kitab kita. Ini masih ada 5 menit sedikit ya tentang kitab kita. Kitab yang akan kita pelajari ini yaitu I'tiqadul Imam Al-Bukhari. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang disampaikan sendiri oleh Al-Imam Bukhari, yang ini riwayat dari Imam Bukhari ini telah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau antum mau lihat sumbernya riwayatan akidahnya Imam Bukhari ini, bisa antum buka kitab syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalaka'i. Ya, di sana beliau mengatakan ya, setelah menyebutkan sanad beliau Imam Al-Lalaka'i menyebutkan sanadnya sampai kepada Imam Bukhari, ya, maka beliau mengatakan i'tiqadu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'atin minas salaf alladzina yarwi anhum. Keyakinan seperti yang ditulis di buku antum ya, yang di kotak itu. Ini kan dari awal itu ada sanad ya, yang meriwayatkan dari Al-Imam Al-Lalaka'i. Antum lihat sebelum kotaan itu, ya, itu di baris yang terakhir ada enggak? Itu kan ada Summal Baghdadi, ya, mana ya? Haddatsakum Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim Hibatullah Ibn Al-Hasan Ibn Mansur At-Tabari, Summa Razi, Summa Al-Baghdadi, Summa Dinawari Al-Lalaka'i. Nah ini dia, Asy-Syafi'i. Ya, penulis siapa? Penulis kitab syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana beliau menyampaikan riwayat ini fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal tahun 416 Hijriah. Beliau mengatakan qal i'tiqadu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'ati min ahli salaf alladziina rawa anhum. Keyakinan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah dari banyak para ulama salaf yang beliau ambil riwayatnya. Jadi ini adalah keyakinan yang dituliskan Imam Bukhari yang beliau ambil dari ulama sebelumnya. Tentunya dari sampai siapa? Sampai Rasulullah SAW.
Lalu kemudian ini kita baca sanadnya dulu ya, biar selesai. Saya ringkas insya Allah, nggak banyak-banyak. Kemudian siapa ini? Al-Imam lelaki menyebutkan sanad yang beliau dapatkan sampai Imam Bukhari. Jadi nyambung sampai Imam Bukhari ya. Imam lelaki ini menyambung sanadnya sampai Imam Bukhari. Beliau mengatakan, akhbarana Ahmad bin Muhammad bin Hafs al-Harawi, qala hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah, qala hadatsana Abu Husain Muhammad bin Imran bin Musa al-Jurjani, qala sami'tu Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari Bishash ya. Yaqul, ini yang terakhir, sami'tu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yaqul. Jadi riwayat ini dari Al-Laka'i menyebutkan sanadnya sampai pada siapa? Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi Masya Allah, ini kita belajar akidah yang mangkul. Mangkul, jadi ada sanadnya, nukilan sanadnya dari para ulama. Ini Masya Allah. Lah kemudian Imam Bukhari mengatakan, ini lihat, laki itu masih ada 2 menit, tenang aja. Laki itu aktsara min alfi rajulin min ahli ilmi. Perhatikan. Aku menjumpai banyak, aku menjumpai lebih dari 1000 orang dari ulama. Laki itu aktsara min alfi rajulin min ahli ilmi. Aku menjumpai lebih dari 1000 orang ulama, ya kan? Ahli Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Ya. Ulama dari Hijaz, dari Mekah, dari Madinah, dari Kufah, Basrah, Wasit, Baghdad, Syam, Misr, disebutkan kota-kota yang beri kunci. Laqituhum karrat, qarnan ba'da qarnin, summa qarnan ba'da qarnin. Aku menjumpai mereka karrat itu berkali-kali. Ya. Qarnan ba'da qarnin, jadi tingkatan ba'da tingkatan setelah tingkatannya, generasi setelah generasi maksudnya gitu ya. Generasi setelah, atau tabaqat setelah tabaqat. Ini tabaqat level ulama. Level ulama ini dan level ulama yang berikutnya belum jumpai semua. Adraktuhum wa hum mutawafirun mundu aktsara min 46 sanah. Aku menjumpai mereka dan mereka itu sangat banyak ya, semenjak 46 tahun yang lalu. Jadi ini adalah hasil dari apa namanya? Hasil dari beliau menuntut ilmu dari para ulama yang beliau datangi selama berapa? 46 tahun. Jadi bukan baru sebentar belajar sudah menyampaikan akidahnya, bukan. Tapi sudah 46 tahun menuntut ilmu, tidak hanya dari 1-2 orang guru, tapi dari berapa? Lebih dari 1000 guru. Masya Allah. Jadi ini ilmu yang apa? Matang banget ya kan? Ilmu yang matang banget. Akidah yang matang sudah. Kita tinggal mengambilnya, Masya Allah. Lalu beliau menyampaikan Ahla Syam wa Misr wal Jazirah marratain dan seterusnya. Sementara ini kita cukupkan dari sini. Break dulu, barangkali ada yang pengen ngopi, silakan ngopi. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.